Coba perhatiin deh, di kafe, di kantor, atau pas lagi nongkrong. Temen lo yang pakai iPhone itu punya satu ritual seragam. Kalau naruh HP di meja, hampir pasti dibalik. Layar nempel ke meja, logo Apple-nya sengaja dipajang biar dilihat semua orang. Seolah-olah ada teriakan bisu, lihat semua, gue pakai iPhone. Jujur aja, awalnya gue juga mikir gitu. Ini pasti cuma pamer. Biar orang tahu HP-nya mahal, biar kelihatan punya status. Gestur kecil yang syarat arogansi terselubung. Kita semua pernah kan, otomatis menghakimi itu sebagai flexing? Tapi gimana kalau gue bilang, lo salah total? Gimana kalau kebiasaan yang kita cap sebagai ajang pamer ini, ternyata adalah sebuah langkah praktis yang jenius? Sebuah kebiasaan yang punya alasan logis untuk bikin HP mahal mereka lebih awet, lebih irit, dan bahkan bikin penggunanya lebih waras. Ternyata, setelah diusut, ini bukan cuma soal pamer, ini soal kecerdasan praktis. Di video ini, gue bakal bongkar 3 alasan sebenarnya kenapa mereka melakukan itu. Dan gue yakin, minimal 1 alasannya bakal bikin lo mikir, oh, pantesan. Jadi tonton sampai akhir ya, dan di akhir video, gue mau tahu lo masuk tim yang mana. Alasan 1. Menghemat baterai pakai fitur tersembunyi, Face Down Detection. Gue mulai dari alasan yang paling jarang dibahas, tapi paling mind-blowing. Baterai. Banyak orang ngeluh, iPhone boros baterai bro. Tapi di saat yang sama, mereka nggak sadar kalau ada satu fitur bawaan yang bisa bantu ngurangin pemborosan. Dan fitur itu cuma aktif kalau lo naruh HP dalam posisi terbalik. Namanya Face Down Detection. Fitur ini udah ada sejak iOS 9, tapi 90% pengguna bahkan nggak pernah ngeh. Cara kerjanya gimana? Singkatnya, iPhone pakai kombinasi sensor proximity dan sensor cahaya di bagian atas layar buat mendeteksi gue lagi menghadap atas atau menghadap bawah nih. Begitu HP lo diletakkan dengan layar menghadap meja, iPhone akan mengaktifkan mode hemat energi kecil-kecilan. Setiap kali ada notifikasi masuk, layar nggak akan nyala. Pesan WhatsApp, DM Instagram, mention Twitter, semua tetap masuk. Tapi layar lo diam aja. Sekarang, bayangin satu hari lo aktif di HP. Chat grup keluarga, grup kantor, grup tongkrongan. Dalam 1 jam, dapat 20-50 notifikasi itu hal yang sangat mungkin. Kalau HP diletakkan dengan layar di atas, setiap notifikasi bikin layar nyala sebentar. 2-3 detik, bahkan kadang lebih karena lo ikut melirik. Kelihatannya kecil, tapi dikali ratusan kali sehari, layar lo kerja lembur. Padahal layar itu salah satu komponen paling rakus daya di smartphone modern. Jadi ketika lo lihat pengguna iPhone naruh HP terbalik di meja kerja, bisa jadi bukan karena mereka pingin nunjukin logo, tapi karena mereka pingin mengurangi godaan layar nyala dan sekaligus hemat baterai. Tanpa mereka sadari, mereka lagi kerja sama dengan algoritma kecil di dalam iPhone. Sampai di sini gue penasaran, lo sendiri tipe yang HP-nya selalu layar di atas atau layar di bawah kalau lagi kerja? Coba pause sebentar, jawab di kepala lo. Kalau selama ini layar selalu di atas, nanti gue tantang lo buat uji coba kecil di bagian akhir video. Alasan 2, melindungi kamera boba yang mahal dan rapuh. Sekarang kita masuk ke alasan kedua yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya langsung ke dompet, kamera. Kalau lo perhatiin desain iPhone dari seri 11 sampai yang terbaru, ada satu ciri khas, modul kamera belakangnya makin besar dan makin menonjol. Desain kamera boba ini memang bikin kualitas foto bagus, tapi ada efek samping. Bagian itu jadi titik paling rentan. Bayangin lo lagi di kafe, naruh iPhone di meja kayu kasar atau meja semen. Kalau lo taruh HP dengan layar menghadap atas, apa yang pertama kali nyentuh permukaan meja? Bukan bodinya yang rata, tapi tonjolan kameranya. Setiap kali lo geser HP sedikit, ada gesekan kecil yang terjadi. Sekali 2 kali mungkin nggak kelihatan, tapi kalau ratusan kali sehari? Risikonya apa? Pertama, berangkai metal di sekitar lensa bisa tergores. Kedua, dan ini yang lebih bahaya, kaca pelindung lensanya sendiri bisa kena. Apple boleh bilang pakai safir, tapi debu atau pasir halus di meja tetap bisa bikin goresan mikro.
Efeknya, pas lo foto lampu, tiba-tiba muncul flare aneh atau ghosting. Lo mikir kamera lo rusak, padahal itu ulah lo sendiri. Bandingin ini dengan satu kebiasaan sederhana, balikin HP. Layar iPhone itu datar. Kalau dikasih tempered glass atau pelindung layar, dia jadi landasan yang jauh lebih aman dan murah untuk diganti dibanding modul kamera. Jadi, membalik HP itu bukan gaya-gayaan, itu manajemen risiko versi low effort. Alasan ketiga, menjaga fokus, kewarasan, dan privasi. Alasan ketiga ini lebih ke psikologi dan kehidupan sehari-hari. Satu hal yang jarang dibahas, HP yang diletakkan terbalik itu bikin otak lo sedikit lebih tenang. Pikirin situasi ini, lo lagi kerja serius, HP ada di meja, layar atas. Setiap kali ada notifikasi, layar menyala. Nggak perlu bunyi, cukup kedipan cahaya, otak lo langsung ke-trigger. Siapa tuh? Sedikit demi sedikit, konsentrasi lo terkikis oleh puluhan distraksi mikro dalam 1 jam. Ini yang bikin banyak orang merasa otaknya penuh dan caprek. Dengan membalik HP, lo menciptakan barier visual. Out of sight, out of mind. Notifikasi tetap masuk, tapi lo nggak lihat. Lo ngurangin satu pintu masuk distraksi ke otak lo. Sekarang soal privasi. Bayangin lo lagi rapat atau lagi kencan. Tiba-tiba muncul notifikasi WhatsApp, pesan pribadi yang agak sensitif. Kalau layar di atas, semua mata di meja punya potensi jadi penonton tambahan. Dengan menaruh layar menghadap meja, lo memotong resiko itu. Notifikasi tetap masuk, tapi cuma lo yang tahu isinya. Jadi kesimpulannya, 1. Hemat baterai lewat face down detection. 2. Lindungi kamera mahal dari meja kasar. 3. Jaga kewarasan mental dan privasi dari mata-mata sekitar. Ternyata di balik gestur yang sering kita hakimi sebagai pamer, ada kombinasi dari kehati-hatian finansial dan pemahaman teknis. Mereka bukan cuma pengen nunjukin logo Apple, mereka lagi berusaha jadi pengguna yang cerdas. Sebelum gue tutup, gue punya tantangan buat lo. Besok, coba seharian penuh taruh HP lo terbalik saat kerja. Rasain bedanya. Apakah lo lebih fokus? Apakah baterai lo lebih awet? Nanti balik lagi ke sini dan komen hasilnya. Sekarang giliran lo jawab di komentar. Lo itu tim layar di atas yang pasrah sama nasib atau mulai pindah ke tim layar di bawah setelah tahu alasannya? Gue tunggu jawaban kalian. Jangan lupa like kalau info ini berguna dan subscribe buat fakta unik lainnya. Sampai jumpa!